Halo pengguna internet, admin Crown di sini, dan ini adalah pandangan pertama saya buat 6 episode dari anime The Summer Hikaru Died. Saya bingung nih, mau menanggapi anime ini kayak gimana. Soalnya, di satu sisi ada bagian yang bikin saya suka. Di satu sisi lain, ada bagian yang bikin saya geli. Tapi, sebelum lebih lanjut, saya ceritain dulu ya sedikit premisnya. Jadi, di dalam anime ini ada dua karakter utama ya, Yoshiki dan Hikaru. Mereka berdua ini udah temenan lah dari kecil. Dan mereka ini tinggal di desa yang terpencil, yang di sekelilingnya itu ada hutan dan pegunungan, desa Kubitachi. Suatu hari nih, di sebuah musim panas, Hikaru memutuskan untuk pergi ke hutan yang ada di pegunungan di dekat desa. Entahlah dia ini mau melakukan apa, tapi singkat cerita, dia menghilang aja di sana. 1 minggu kemudian, Hikaru yang menghilang ini tiba-tiba kembali. Tetapi, ada sesuatu yang berubah dan ada yang nggak beres. Yoshiki sadar dan tahu gitu ya, kalau Hikaru yang sekarang ini bukanlah Hikaru yang dulu. Walaupun secara keseluruhan sama, tapi di dalamnya itu ada sosok makhluk yang memakai wujud Hikaru. Meskipun begitu, entah nih ya, dengan berbagai macam alasan apa, Yoshiki ini tetap menerimanya. Kalau saya sih, hell nah, jauh-jauh gitu ya. Dan dari situ ya, kehidupan mereka ini tetap lanjut gitu. Tapi kejadian aneh dan juga mengerikan mulai terjadi di sekitar Yoshiki dan di desa tersebut juga gitu. Jadi ya secara keseluruhan, anime ini bercerita tentang Yoshiki yang harus menghadapi misteri soal identitas barunya Hikaru di tengah serangkaian peristiwa supranatural yang aneh yang juga lagi mengancam. Terus, kenapa nih saya bingung menanggapi anime ini? Mungkin saya jelasin dulu kali ya dari hal yang saya suka dari 6 episode ini. Saya senang sih, soalnya ada lagi ya, anime horor, supranatural, terus ada elemen psikologinya juga dengan latar pedesaan pula. Jadi bayangan saya itu bakalan seru ini. Selain soal misterinya Hikaru, keadaan desa yang lagi banyak peristiwa aneh itu bakalan bikin takut gitu. Ya misalnya aja makhluk apa gitu yang bakalan muncul, terus teror yang lagi terjadi di sana, dan karena ini lagi di desa ya, pilihan solusinya itu kan bakalan jadi sedikit gitu. Tapi nanti ya saya jelasin. Intinya ya, ekspektasi saya itu tinggi lah buat anime ini. Terus buat gambarnya, kualitas dan art style-nya itu bisa dibilang oke aja sih, bukan yang bagus banget ya. Tapi perasaan saya pas nonton itu dibikin nggak nyaman gitu. Mulai dari suasana atau atmosfernya, visual-visual buat penjelasannya, pengambilan sudut pandangnya, dan juga adanya adegan-adegan acak gitu. Buat saya itu lumayan lah, masih bikin ngeri. Dan udah sih, itu aja. Jadi sekarang waktunya buat jelasin hal yang saya nggak suka. Menurut saya, yang paling buruk dari anime ini adalah ceritanya. Iya, memang, secara konsep ini menarik, tapi eksekusinya itu loh, nggak jelas mau dibawa kemana. Kenapa ya? Bukan fokus aja ke bagian misterinya, tapi malah belok gitu ke drama antara Yoshiki dan Hikaru. Oke lah, mungkin itu sisi psikologisnya, tapi kan nggak perlu berlarut-larut juga ya. Selama 6 episode, waktunya itu kan udah berjalan 1,5 tahun loh sejak Hikaru ini kembali, dan Yoshiki ini masih aja pelin-pelan gitu. Sebenarnya dia ini mau nerima atau enggak sih? Terus ya, karena drama itu yang lebih ditonjolin, plot ceritanya itu terasa enggak bergerak aja. Yoshiki kayak enggak peduli gitu sama ya asal-usul, alasan, atau tujuan makhluk itu muncul. Masalahnya ya, enggak ada petunjuk atau tindakan yang mengarah ke sana gitu. Ada sih karakter yang namanya Tanaka, dia dipanggil buat menyelesaikan masalah di desa itu, tapi ya gitu deh, sama aja. Ditambah lagi setiap episodenya itu nggak punya eskalasi yang meningkat gitu. Malah di episode 4, saya lupa ada masalah di desa itu. Saking teror dan kengeriannya itu tuh nggak berasa.
Dan buat bagian yang bikin saya geli adalah interaksinya antara Yoshiki dan Hikaru yang menjerumus ke arah G gitu. Udah pula lama lagi ya, jadi setiap ada adegan itu muncul, saya sih selalu cepet-cepetin gitu. Saya nggak tahu ya kalau di manga apakah porsinya lebih sedikit atau malah lebih banyak. Kalau kalian baca manganya dan juga nonton animenya, bisa tulis aja di komentar. Ya, kalau bukan buat konten ini sih, saya udah berhenti nonton ya dari episode kedua. Pas Yoshiki masukin tangannya ke badannya Hikaru, itu udah nggak masuk batas saya. Jadi, apakah saya bakalan lanjutin nonton? Enggak sih. Walaupun anime horor kayak begini jarang, tapi bagian itunya loh, saya nggak kuat. Terlebih lagi karena plot ceritanya yang lambat, padahal ini udah jalan 6 episode, saya takutnya itu ceritanya nggak selesai aja dan nggak bikin saya puas. Jadi itu dia pandangan pertama saya buat anime The Summer Hikaru Died. Kalau kalian punya pandangan pertama juga buat animenya atau punya pendapat tentang kontennya, silahkan komentar aja. Jangan lupa juga buat berlangganan biar dapetin konten-konten baru lainnya, dan terima kasih.